Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianji Hasan Albana dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0514364424. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Yang pertama untuk nomor 1 yang kita cari itu adalah rata-rata kecepatan, rata-rata jarak, dan standar deviasi jarak. Oke, langsung saja kita untuk pengerjaan kita fokus terlebih dahulu kepada soal nomor 1. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kecepatan dan juga jarak. Nah, yang kita cari dan yang kita hitung itu adalah rata-rata kecepatan. Caranya adalah kita akan define dulu average kecepatan, terus assign lalu kita gunakan mean untuk mengambil nilai rata-rata. Isinya apa? Isinya kecepatan, karena yang kita cari itu rata-rata dari kecepatan ini. Kita enter. Nah, di sini value udah terisi. Supaya lebih jelas dan tampil di konsol, kita buat cat aja. Lalu ketik rata-rata kecepatan, terus average. Kita pakai satuan kilometer per hour. Nah, di sini rata-rata kecepatan itu tampil yaitu 15,5 km per jam. Seperti value yang ada di sini. Oke, selanjutnya yang kita cari itu average jarak. Caranya tuh sama, tetapi yang bedanya itu isi dari ini meannya. Kita coba average jarak. Mean kita gunakan sama, yang bedanya itu kita ini rata-rata jarak. Enter. Di sini rata-rata jaraknya itu yaitu 42.28. Supaya lebih jelas seperti yang tadi, kita buat cat terus rata-rata dari sebuah jarak, koma, terus average jarak. Kita gunakan satuan meter. Nah, rata-rata dari jarak ini adalah 42.28 meter. Seperti ada yang nilai dari values average jarak di sini. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita mencari standar deviasi dari jarak ini. Caranya gimana? Kita buat lagi standar deviasi jarak. Terus kita gunakan SD atau standar deviasi, dan isinya apa? Isinya jarak, karena yang kita cari itu standar deviasi dari jarak ini. Kita enter. Nah, standar deviasi jarak ini value-nya ini 24 bla 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 dan bla bla. Ini angka yang begitu panjang. Caranya gimana? Di cat kita filter, mungkin di cat terus ketik aja standar deviasi jarak round standar deviasi 4 aja. Terus kita gunakan satuan meter karena dari sebuah jarak. Enter aja. Nah,
muncul standar deviasi jarak itu 24.7651 meter. Oke, berikutnya itu soal nomor 2. Nomor 2, berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Nah, A itu scatter plot dari data kecepatan dan jarak. B, interpretasi scatter plot yang diperoleh. C, histogram untuk data kecepatan mobil. D, interpretasi histogram yang diperoleh. Oke, kita kerjakan dulu 4 buah soal dari soal nomor 2 ini. Yang pertama kita buat scatter plot dari kecepatan dan jarak. Pertama kita buat plot kecepatan, jarak, oke. Terus kita scatter kecepatan versus jarak. Terus kita gunakan XLab untuk kecepatannya ini menggunakan kilometer per hour atau per jam. Terus YLab ini jaraknya kita gunakan meter. CH nya 19. Kolomnya kita blue. Enter. Nah, di sini scatter plotnya sudah terlihat, sudah muncul, berarti kita berhasil membuat scatter plot kecepatan versus jarak. Ini dia. Selanjutnya kita interpretasi scatter plot yang diperoleh. Scatter plot ini menunjukkan hubungan positif. Di sini saya udah menyiapkan ininya. Ini sih. Nah, scatter plot ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kecepatan dan jarak. Semakin tinggi kecepatan mobil, maka jarak yang dibutuhkan untuk berhenti juga semakin besar. Hal ini terlihat dari pola titik yang cenderung naik ke kanan atas. Itu sih. Selanjutnya kita buat ini histogram untuk kecepatan data kecepatan mobil dan interpretasinya. Kita buat clear terlebih dahulu. Histogram kecepatan, histogram kecepatan mobil. Kecepatan kita gunakan kilometer per hour. Kolom kita gunakan hijau aja, kita gunakan green. Enter. Nah,
Ini adalah histogram kecepatan mobil. Ini berdasarkan data yang kita definisikan ini value. Terus interpretasinya ini cat. Nah, histogram menunjukkan distribusi kecepatan mobil. Data terlihat tersebar dengan konsentrasi pada kecepatan menengah, kira-kira 10-20 km per jam. Tidak terlihat outlier ekstrim sehingga distribusi relatif normal. Oke, itu untuk soal 2. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan nilai rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, yang pertama kita kita akan kita tulis demikian math itu 75. Terus main English 70. Kemudian terus kita CV koefisien math maaf lupa SD math 10. SD 8. Mungkin kita coba kalikan 100. Nah, harusnya kayak gini. Tadi salah mian. Kemudian kita print math terlebih dahulu. Terus kita print English. Nah, kita dapat nilainya yaitu 13.333 dan koefisien dari nilai English itu 11.428. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Saya Rianji Hasan Albana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.